sama-sama Kisah Para Rasul pasal 26. Kisah Para Rasul pasal 26 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18. Hari Minggu dan hari Kamis saya sudah mengajarkan kepada saudara bahwa perjumpaan Rasul Paulus tentang perjalanan kehidupannya, bahwa yang pertama dia sudah berjumpa dengan kasih Tuhan hari Minggu kemarin. Itu kasih yang kemudian melawat kehidupannya sehingga dia berubah. Lalu berikutnya hari Kamis saya menyambung kembali perjumpaan yang kedua adalah perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Bagaimana Tuhan hadir dengan sebuah cahaya yang terang, lalu kemudian Saulus berserta dengan rombongannya sampai kemudian rebah ke tanah. Saya berharap kalian bisa mengikutinya dari Minggu sampai Kamis. Jadi kalau sekarang kita belajar tentang perjumpaan yang berikutnya, yaitu perjumpaan yang ketiga, berjumpa dengan kebenaran. Oke, saya baca buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 16 sampai 18 dikatakan begini, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan ku perlihatkan kepadamu. Nanti aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskannya. Perhatikan di ayat 16 di situ, yaitu Tuhan berkata kepada Saulus ketika dia sudah rebah karena dia melihat cahaya kemuliaan Tuhan, dia rebah ke tanah dan mengalami kebutaan selama 3 hari pada waktu itu. Lalu dalam pernyataan itu Tuhan berkata kepada Saulus, dia berkata, aku menetapkan engkau menjadi pelayan, menjadi saksiku. Terus kemudian Tuhan berkata gini, menjadi saksi tentang apa? Dikatakan menjadi saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat. Yang telah kau lihat itu berarti apa tadi? Yang telah kau lihat. Yang telah kau lihat itu yang sudah terjadi apa? Kan mudah. Tadi dia melihat kemuliaan Tuhan. Itu yang telah kau lihat. Jadi dia melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Jadi waktu Tuhan berkata, engkau menjadi saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat. Jadi yang peristiwa yang barusan terjadi, bagaimana Tuhan menampakkan diri, terus kemudian Tuhan berkata-kata, itu telah dia lihat. Lalu bukan hanya telah kau lihat, Alkitab berkata begini, dan tentang baca di situ, dan tentang apa yang akan ku perlihatkan kepadamu nanti. Jadi yang ini, yang berikutnya, yang kedua sudah atau belum? Berarti apa yang dialami Saulus, sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia rasakan, sesuatu yang dia jumpai, itu ada 2 tahap, ada 2 periode di sini, yaitu tentang segala sesuatu yang telah kau lihat. Bagaimana tadi saya jelaskan, ketika Tuhan menyatakan dirinya, dia hadir menjumpai Saulus pada waktu itu dengan cahaya yang sangat terang. Tapi Tuhan juga berkata begini, nanti juga akan kau lihat daripadaku tentang apa yang akan ku perlihatkan kepadamu nanti. Jadi bukan saat itu, bukan sekarang, tapi sesuatu yang akan terjadi nanti. Oke? Saya akan mengajak saudara belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Setelah Tuhan berkata begini, ayat 17 disambung oleh firman Tuhan. Tuhan berkata, 17, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Perhatikan ini, ketika Saulus yang tadi sudah merasakan perjumpaan dengan Tuhan,
Saulus sudah merasakan perjumpaan dengan kasih Tuhan. Saulus sudah merasakan perjumpaan dengan kuasa Tuhan, yang sampai kemudian mereka dengan rombongannya rebah melihat cahaya yang luar biasa. Itu power daripada Tuhan. Tapi kemudian firman Tuhan, kalau kita dan saudara dan saya lihat, perhatikan di situ bahwa Saulus tidak segera bersaksi. Saulus tidak segera pergi pelayanan, berkhotbah dari satu gereja ke gereja yang lainnya, dari kota ke kota yang lainnya. Enggak. Perhatikan. Tapi ada sebuah masa yang harus dialami oleh Saulus, bahwa Tuhan mengasingkan dia. Garis bawahi bahwa Tuhan berkata begini, aku akan mengasingkan engkau. Jadi ada sebuah periode, ada sebuah masa yang dialami oleh Saulus, dia diasingkan oleh Tuhan. Saya ingin menyampaikan begini kepada kita semuanya. Kalau ada seorang yang baru bertobat, firman Tuhan juga katakan, kalau ada di antaramu yang baru bertobat, jangan beri kepercayaan untuk sebuah pelayanan. Sebab jangan-jangan itu menjadi masalah buat kehidupannya, bisa menjadi batu sandungan buat orang yang lainnya. Nah, rupanya gereja tidak pernah memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Saudara perhatikan, kalau zaman sekarang ini di gereja yang modern ini, gereja-gereja berlomba-lomba kalau ada orang yang baru bertobat, lalu kemudian track recordnya di belakangnya ada sesuatu yang wah, gereja berlomba-lomba segera mengundangnya untuk bersaksi di gereja. Saya beritahu kepada kalian semuanya, juga kemudian para pelayan Tuhan di tempat ini, kalau ada orang baru bertobat, jangan buru-buru dikasih kepercayaan dalam sebuah pelayanan. Didik mereka, ajar mereka, asingkan mereka untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Saulus yang baru saja bertobat, mengenal Tuhan karena dia melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan perlu mengasingkan dia. Untuk apa dia diasingkan? Baca dengan saya Galatia pasalnya yang pertama, ayat 11 sampai dengan 17. Galatia, surat Galatia, supaya kita tahu kebenarannya. Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 17. Saya akan perlahan-lahan mengajar kepada saudara tentang sebuah kebenaran supaya saudara mengerti dan memahaminya. Berikan fokus, berikan perhatian terhadap kebenaran firman Tuhan sementara firman Tuhan diberitakan. Paulus berkata begini, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Kalau dia berkata Injil yang kuberitakan ini bukan Injil manusia, itu menunjukkan, memberitahu pada saudara dan saya bahwa ada Injil manusia atau tidak? Ingat, Injil adalah kabar baik. Injil itu artinya berita baik, good news. Jadi ini berita baiknya, ini berita baik yang diberitakan oleh Paulus adalah berita baik, kabar baik yang datang daripada Tuhan. Berarti kalau kemudian ada berita kabar baik yang berasal daripada Tuhan, berarti juga ada kemudian kabar baik yang datang dari manusia, Injil yang datang dari manusia. Makanya begini, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya saudara bisa membedakan mana Injil dari Tuhan, mana Injil yang kemudian dari manusia. Terus kemudian dia berkata begini, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Penyataan, perhatikan ada kata penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju daripada banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. 17.
Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku apa? Berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Jadi perhatikan ini, hubungkan ketika tadi di Kisah Para Rasul bahwa kemudian ayat 17 berkata, aku akan mengasingkan engkau. Ternyata kemudian peristiwa diasingkannya Saulus oleh Tuhan, diasingkan di mana? Alah, kok di Damsyik? Perhatikan itu, aku berangkat ke tanah. Aku belum beranjak. Ini kalau belajar bagaimana? Dia diasingkan oleh Tuhan di tanah Arab kurang lebih 3 tahun lamanya. Sebab ayat 18 katakan, lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem. Jadi 3 tahun lamanya Saulus tidak langsung terjun dalam pelayanan, tapi dia diasingkan oleh Tuhan di tanah Arab 3 tahun lamanya, Pak. Ingat rasul-rasul, 12 rasul bersama Yesus, belajar dari Yesus berapa lama? 3,5 tahun pelayanan Yesus. Dan kemudian kita melihat bersama-sama bahwa kemudian Saulus perlu belajar 3 tahun, Pak, Bu. Belajar tentang apa? Kenapa dia diasingkan? Lihat di ayat 11 dan 12 tadi dikatakan begitu, bahwa dia bukan menerima Injil dari manusia. Lihat ayat 12, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jadi rupanya ketika dia diasingkan di tanah Arab itu untuk menerima penyataan dari Tuhan Yesus Kristus tentang Injil, tentang kabar baik tadi yang bukan dari manusia. Dia berkata gini, aku tidak belajar dari manusia dan manusia bukan yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku langsung menerima penyataan yang datang daripada Tuhan. Itu kalau kita kaitkan tadi, bahwa itulah yang disebut kamu akan melihat nanti. Nah, inilah yang dilihat, yang kemudian dikatakan Kisah Para Rasul nanti itu, dia melihat pernyataan, dikatakan pernyataan yang datang daripada Yesus Kristus sendiri. Luar biasa sekali bahwa ternyata Saulus tidak hanya berjumpa dengan kasih Tuhan, Saulus tidak hanya berjumpa dengan kuasa Tuhan, tapi Saulus juga berjumpa dengan yang namanya kebenaran, yaitu kabar baik, yaitu Injil, yaitu firman yang datang dari Yesus Kristus sendiri, yang dinyatakan di dalam kehidupannya. Saya ingin kita belajar seimbang ketika saudara dan saya mengikut Tuhan. Saudara mesti berjumpa dengan kasih Tuhan, kasih yang besar, kasih yang mengubahkan. Saudara juga perlu mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan, supaya saudara menyadari bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang penuh dengan mujizat, Tuhan yang luar biasa, dan kuasanya juga diwariskan buat saudara dan saya. Amin. Tapi tidak cukup harus berhenti di situ. Saudara dan saya harus berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Nanti saya akan jelaskan betapa pentingnya berjumpa dengan kebenaran. Nah, kebenaran itu apa, Pak? Mari saya akan mengajak saudara melihat firman Tuhan dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-28. Tapi saya akan membaca dari ayatnya yang ke-27 sampai 29. Terlalu cepat ya? Mama Max terlalu cepat? Oh, oke. Kasih pelan-pelan. Biasanya mamanya Max protes. Terlalu cepat, Pak. Pak pergi dulu. Kembali ke gigi 2. 2 Samuel pasal 7 ayat 27 sampai dengan 29. Ada dapat? Saya baca buat saudara. 2 Samuel pasal 7 ayat 27 sampai 29. Baca judul perikopnya apa? Doa syukur daripada Daud. Ketika Daud menjadi raja, ketika Daud dalam puncak kejayaannya, ketika dia punya kerinduan untuk membangun bait suci dari kejayaannya, lalu dia menaikkan doa syukurnya.
Dan doa syukur yang dia naikkan kepada Tuhan bunyinya seperti ini. Mulai dari atas sebenarnya, ini bagian akhir dari doanya. Dia berkata, sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. 28. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah apa? Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. 29. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Katakan amin. Daud itu tahu bahwa berkat itu berasal daripada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bukan memberkati saudara, saudara jungkir balik cari uang, saudara tidak akan menikmatinya. Bahkan seringkali mengalami kebocoran-kebocoran, seringkali mengalami kerugian-kerugian, seringkali ditipu teman, ditipu sahabat, ditipu keluarga, bahkan juga ditipu oleh orang gereja. Orang gereja kok suka menipu. Kenapa? Karena tidak mengerti bahwa itu berkat berasal daripada Tuhan. Tapi saya tidak bahas itu. Coba lihat ayat 28 kali katakan. Ada sebuah statement yang dia berkata begini, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu adalah kebenaran. Jadi bicara kebenaran sebenarnya sedang berbicara tentang yang keras, bicara tentang berbicara tentang kebenaran. Saudara dan saya mesti memahami, kita sedang berbicara tentang firman Tuhan. Daud tahu bahwa hal penting dalam dirinya itu adalah berjumpa dengan firman Tuhan, dan dia mengakui bahwa segala firman Tuhan itulah kebenaran. Daud berjumpa dengan kasih Tuhan. Bagaimana dia seorang anak gembala yang mungkin juga dilupakan oleh ayahnya, betul tidak? Tapi kemudian dia dipilih oleh Tuhan. Anak kampung ini, orang dusun ini, kemudian oleh kasih Tuhan yang besar dipilih untuk menjadi raja, dipilih untuk menjadi hamba Tuhan. Itu kasih Tuhan. Lalu lihat juga dia mengalami kuasa Tuhan. Ingat peristiwa di waktu dia melawan Goliat. Kamu mendatangi aku dengan tongkat dan lembing, tapi aku mendatangi kamu dengan nama Allah. Itu kuasa Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ. Daud perlu berjumpa dengan kebenaran. Sudah baca firman Tuhan, terutama Mazmur, bagaimana banyak digubah, banyak ditulis oleh Daud tentang firman Tuhan. Khususnya bacalah Mazmur pasal 119. Dia menyebutkan firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Karena secara pribadi dia berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Makanya Daud hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul disebutkan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun dia pernah jatuh dalam dosa, tapi firman Tuhan itulah yang membuat dia kembali kepada kehidupan yang benar, dan dia menjalankan kebenaran dalam kehidupannya. Di dalam doa syukurnya, saudara dan saya tahu bahwa Daud menyebutkan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi sekali lagi, bicara tentang perjumpaan dengan kebenaran, bicara tentang firman Tuhan, bicara tentang saudara dan saya harus berjumpa dengan firman Tuhan secara pribadi. Kalau saudara ingat kenapa seringkali saya berkata kepada saudara, baca firman Tuhan, baca Alkitab. Masih ingat? Barangkali saudara semula mendengarnya itu berulang-ulang. Kenapa saya berkata baca firman Tuhan? Supaya saudara berjumpa dengan kebenaran. Kalau orang tidak pernah baca firman Tuhan, tidak mungkin dia berjumpa dengan kebenaran.
Godaannya begini, terutama buat saudara dan saya, yang aliran karismatik. Yang penting kan bertemu dengan kasih Tuhan, yang penting berjumpa dengan kuasa Tuhan, lalu tidak pernah belajar firman Tuhan. Betul tidak? Ayo, apakah semua orang rajin baca Alkitab? Kan tidak kan? Karena kemudian, yang penting saya sudah selamat, selesai. Tidak, Pak, Bu. Firman Tuhan itu perlu saudara baca supaya saudara bertemu dengan kebenaran firman Tuhan. Di perjanjian lama, Daud berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, sekarang saya tunjukkan pada saudara. Waktu Daud mengatakan segala firman-Mu kebenaran, itu waktu dia menyampaikannya dalam apa? Waktu apa tadi? Dalam doa. Jangan lupakan, dalam doa ucapan syukur. Jadi orang percaya selalu suka berdoa. Saya tunjukkan pada saudara. Ini keren sekali. Kalau saudara membandingkan firman Tuhan, Alkitab itu selalu ada kesinambungannya, selalu ada kesamaannya, ada sesuatu yang kemudian sejajar. Makanya selidiki firman Tuhan, menyenangkan sekali. Sekarang saya ajak saudara membaca Yohanes pasal 7 ayat 17. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-17. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Gampang diingat, 17. Yohanes 17 ayatnya 17. 17. Ayo bersatu supaya kita terus maju. Apa sih? 17. Ayo baca dengan keras. Yohanes 17 ayat 17. Tunggu dulu. Baca perikop di atasnya. Judulnya apa? Doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Tadi di 2 Samuel apa? Doa ucapan syukur Daud. Keren kan? Itu doa. Lalu di sini juga doa. Daud berdoa kepada Tuhan. Lalu kemudian keturunannya secara daging, sebab Yesus disebut adalah anak Daud. Lalu kemudian dalam pelayanannya Yesus juga berdoa. Doanya lihat ini. Mari baca dengan suara keras. Yohanes 17 ayat 17. 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah, katakan yang dengan keras, firman-Mu adalah kebenaran. Yang keras 2, 3. Firman-Mu adalah kebenaran. Jelas di perjanjian lama Daud berkata, segala firman-Mu itu kebenaran. Yesus kemudian dalam doanya, ini doanya kepada untuk murid-muridnya. Jadi dia berdoa kepada Bapanya yang di surga. Jadi dia berdoa. Saya rasa ini karena kalau baca Yohanes pasal 17 kan disebutkan doa untuk murid-muridnya. Ini doanya penuh emosional, penuh perasaan. Bagaimana Yesus sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai gembala, sebagai bapak buat murid-muridnya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh hati, berdoa untuk murid-muridnya. Makanya begini, hargailah para pemimpin, mentor saudara, pemimpin-pemimpin rohanimu yang selalu berdoa buat kamu. Yang amin cuma 2, yang lainnya Yesus berdoa dengan segenap hatinya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapaknya. Dia berdoa dengan segenap apa yang ada dalam hati dan perasaannya. Itu sangat kemudian menyentuh sekali kalau sudah baca Yohanes pasal 17. Dia berdoa bukan untuk dirinya sendiri. Dia berdoa buat murid-muridnya. Nah, di Yohanes 17 ayat 17 ini dia berkata, kuduskanlah mereka. Artinya dia berdoa kepada Bapaknya, Bapa, kuduskanlah murid-muridku ini. Bahkan kemudian bukan hanya murid-murid yang ada pada waktu itu, tapi murid-murid nanti yang akan kemudian menjadi percaya pada Tuhan. Dia berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Keren kan? Saudara bisa melihat di perjanjian lama bagaimana Daud berkata dalam doanya, segala firman-Mu adalah kebenaran. Yesus juga berkata dengan yang sama, bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada saudara, bicara tentang kebenaran adalah bicara tentang firman Tuhan. Katakan amin. Nah, firman Tuhan ini apa fungsinya? Kenapa saudara dan saya perlu berjumpa dengan kebenaran? Kenapa saudara dan saya perlu membaca firman
firman Tuhan. Kenapa saya ulang-ulang baca firman Tuhan? Gali, selidiki, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebab fungsi dari kebenaran itu, fungsi dari firman yang adalah kebenaran itu dikatakan di situ, kuduskanlah mereka dalam. Jadi fungsi daripada firman Tuhan, fungsi dari Alkitab, fungsi dari kebenaran itu adalah untuk menguduskan kita. Pak, Bu, saya ingin jelaskan begini. Menguduskan itu bukan hanya menyucikan. Saya pernah menjelaskan kepada saudara. Kalau menguduskan, menyucikan, darah Yesus itu telah menyucikan saudara dan saya dalam hal semua dosa sudah ditebus, ada pengampunan dosa di dalamnya. Itu dikuduskan oleh darah Yesus. Kemudian dikuduskan oleh firman itu bagaimana pemahamannya? Oke. Bicara tentang kemudian di sini sebenarnya dia sedang berbicara tentang bagaimana supaya firman Tuhan itu yang adalah kebenaran itu menjadi sebuah kebenaran yang memperbarui terus-menerus cara berpikir saudara. Yes, saya ulang pelan-pelan. Disucikan itu oleh darah Yesus. Jadi waktu saudara dulu berdosa, bertobat, itu saudara minta pengampunan, darah Yesus menyucikan. Waktu dibaptis kita disucikan oleh Tuhan. Atau kemudian kalau saudara kemudian sudah menjadi orang percaya, saudara dan saya masih tetap bisa jatuh dosa toh? Oh, tadi malam aja ada yang masih bikin dosa. Betul enggak? Saudara minta pengampunan lewat penyucian oleh darah Yesus. Tapi bicara kebenaran yang menguduskan itu kebenaran yang mengubahkan tentang cara berpikir saudara dan saya, supaya saudara dan saya memiliki cara pandang, paradigma pembaruan dalam pikiran saudara. Hendaklah kamu mengalami pembaruan dalam akal budimu. Jadi menguduskan di sini bukan menguduskan penyucian dosa, sebab penyucian dosa itu oleh kuasa darah Yesus. Tapi di sini berbicara tentang kalau dikuduskan oleh kebenaran itu adalah supaya kehidupan saudara dan saya, cara berpikir kita sekarang disejajarkan, sekarang diluruskan, dikuduskan supaya sama dengan firman Tuhan. Pola pikir saudara adalah pola pikir firman Tuhan. Bandingkan dulu dengan Galatia. Efesus pasal 5 ayat 2. Efesus pasal 5 ayat 26. Efesus. Surat Efesus pasal 5 ayat 26. Banyak ayatnya ya. Oke, Efesus pasal 5 ayat 26 kata begini. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air. Jadi ada proses pengudusan, penyucian oleh air. Masih itu bicara tentang tadi baptisan, air baru, dosa sudah diampuni. Tapi bukan hanya air dan firman. Jadi firman itu berfungsi terus-menerus mengubahkan kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya memiliki cara pandang seperti cara pandang Yesus, cara berpikir saudara seperti cara berpikir Yesus. Bagaimana Yesus kemudian memberitahukan kepada saudara tentang kebenarannya, itulah kebenaran yang harus menjadi pijakan kita, yang harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, kata kebenaran di sini itu memakai kata aletheia. Kebenaran bicara tentang aletheia. Kata kebenaran dipakai dengan kata Yunaninya aletheia, yang punya maksud pengertian begini, yaitu kebenaran yang berkaitan dengan pengertian. Pengertian itu di mana? Di akal budi, di pikiran saudara, pengertian. Jadi dikuduskan dalam kebenaran, dikuduskan dalam aletheia,
Itu yang dikuduskan itu cara pikir saudara di sini. Jadi sebuah kebenaran yang berkaitan dengan pengertian akan pribadi Allah itu sendiri. Jadi saudara semakin hari semakin baca firman Tuhan, itu saudara semakin mengerti tentang Allah itu sendiri. Ya, karena baca firman Tuhan. Lalu kemudian juga bicara tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Saya ulang. Bicara tentang kebenaran yang dikatakan dikuduskan oleh kebenaran. Kebenaran itu ditulis dengan kata aletheia yang mempunyai pengertian kebenaran yang berkaitan dengan pengertian akan pribadi Allah dan nilai-nilai kehidupan yang benar. Jadi saudara dan saya perlu berjumpa dengan firman Tuhan supaya saudara mengerti tentang pribadi Allah, dan yang berikutnya supaya saudara dan saya mengerti tentang nilai kehidupan yang benar. Coba perhatikan begini. Kan ada banyak sekali orang berkata begini, Pak, katanya dia orang gereja. Katanya kalau di gereja bahasa rohnya kenceng. Saudara pernah melihat ada orang-orang di gereja, kalau kemudian di gereja bahasa rohnya kenceng sekali. Tapi saya tanya, apakah serta-merta kalau sudah berbahasa roh, bahkan berdoa buat orang sakit sembuh, membuat mujizat, nilai-nilai hidupnya berubah? Belum tentu kan? Belum tidak. Ada orang yang kemudian dia tidak bisa menerapkan nilai-nilainya, tidak ada perubahan dalam nilai-nilai hidupnya, masih kemudian nilai-nilai hidup yang lama dikerjakan. Contoh, gampang tersinggung. Itu kan nilai-nilai kehidupan yang lama. Benar? Dia berpikir apa yang dia benar, itu benar. Mamanya tidak mau mengalah, dia berpikir dengan nilai-nilainya tetap yang lama. Sama firman Tuhan katakan kayak begini, hai istri-istri, tanduklah suamimu. Amin. Berarti mengerti. Tapi kemudian banyak orang, istri-istri dia tunduk atau tanduk. Yang merasa, tidak usah angkat tangan. Sudah cukup mengerti saja. Firman Tuhan kan berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi juga suami-suami katakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Benar? Karena tidak memahami tentang hal itu, prinsipnya, kalau dulu mau menangan sendiri nih istri-istri pada suaminya, suka marah-marah, biar di depannya orang kalau marah saja. Itu kalian belum berjumpa dengan kebenaran. Sebab kebenaran berkata, tunduklah kepada suamimu. Sesalah-salahnya suamimu kalau di depan orang lain, kamu tidak boleh bersuara keras terhadap suamimu. 3 orang yang amin. Yang lainnya enak saja, Pak. Oh, itu mesti begitu. Makanya begini, karena orang tidak berjumpa dengan kebenaran, dia hanya berjumpanya dengan kasih Tuhan. Kalau di gereja suka nangis, ya, suka kemudian berjumpa dengan kuasa Tuhan, yang power menjadi bisa, tapi dia tidak berjumpa dengan kebenaran. Hidupnya nggak seimbang. Di gereja terlihat seperti molai, ikat, seperti malaikat bersayap putih. Tapi kalau di rumah seperti makanya kan tidak berjumpa dengan kebenaran. Hidupnya prinsipnya adalah prinsip yang lama. Pak, Bu, saudara dan saya mesti berjumpa dengan kebenaran. Anak-anak, berjumpa mesti kebenaran. Kita katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu firman Tuhan. Saudara mesti mengetahui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara jadi anak dan kamu punya orang tua, kamu mesti menghormati orang tuamu. Maaf, sekalipun orang tuamu jahat, engkau harus menghormati orang tuamu. Kalau orang tuamu tidak baik sama engkau harus menghormati kamu. Engkau harus menghormati orang tuamu. Kalau orang tuamu pun kemudian melupakan engkau, kamu harus tetap hormat kepada orang tuamu. Masih ada yang marah sama orang tuanya? Oh, masih kelihatan tuh di wajah saudara jidatmu, masih kemudian ada marah sama orang tuamu. Itu kebenaran firman Tuhan. Sejahat-jahatnya orang tuamu, kamu harus menaruh hormat kepada mereka. Tapi yang kemudian taat, tunduk itu berbeda. Saya pernah menjelaskan, tapi sudah tidak usah mengulang lagi. Saudara mesti menghormatinya. Nah, ini karena orang tidak berjumpa dengan kebenaran, selalu prinsip hidup lamanya yang masih melekat. Betul tidak? Ayo, kalau marahin anak-anaknya,
sampai dipukuli, dihajar, dimaki-maki anak tedong. Lu kalau anakmu kau bilang anak tedong, nah kamu siapanya? Berarti kan kamu anak tedong, gitu kan? Betul tidak? Ketemu nggak begitu sama orang Kristen? Betul tidak? Kalau di gereja, nyanyi sambil, haleluya, kayak kemudian surga semua benar-benar dekat sama dia. Kalau kemudian menyembah, kayaknya khusus sekali. Kayak kemudian memang dia sudah ada di tikungan gereja, di tikungan surga. Menyembah, bahasa rohnya, kencang sekali. Tapi kalau lagi marah sama anaknya, membabi buta. Padahal tidak semua babi buta, kan? Dia marah, dia maki anak-anaknya. Memang kamu pernah lihat babi buta? Begitu. Tidak mengalami pembaruan. Pak, Bu, kekristenan yang sejati. Saudara dan saya harus berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Supaya hidupmu berubah. Kalau dulu tidak menghormati orang tua, sekarang menghormati orang tua. Katakan amin. Katakan itu saya, Pak. Yang keras itu saya, Pak. Kok susah sekali sih bilang kemudian itu menghormati orang tua? Mertua itu orang tuamu bukan? Oh, bukan, Pak. Orang tuanya suamiku. Bukan, Pak. Orang tuanya istriku. Nah, kalau kamu sudah ambil istri anaknya jadi istrimu, dia juga orang tuamu juga, betul? Jadi kamu wajib menghormati mertuamu tidak? Tapi Pak jahatnya bukan main mulutnya lebih tajam daripada pedang bermata dua. Bukan firman Tuhan yang lebih tajam daripada pedang. Itu mertuaku yang satu, Pak. Mudah-mudahan dia ke pasar dan dia ketemu dengan orang yang kena COVID supaya dia cepat pulang. Doamu bagus sekali. Kau mesti menghormati orang tua mertuamu. Amin. Yang tidak punya mertua, syukur Pak, untung saya tidak punya mertua. Sama seperti Adam dan Hawa tidak punya mertua. Nah, itu firman Tuhan. Itu kebenarannya, makanya berjumpa. Nah, ini saya berikan contoh pada saudara. Saya kadang-kadang bingung dengan orang Kristen lama di gereja, Pentakosta karismatik lagi. Kalau di kuburan, kalau orang mati, kemudian begini, jangan kau lihat ke belakang, arwahnya masih di belakang. Ada ikut mas, jangan lihat karena arwahnya mau jalan. Siapa yang bilang orang mati arwahnya masih di situ? Coba baca Alkitab. Orang yang mati nyawanya di mana? Arwahnya di mana? Tapi lebih banyak kalian percaya bahwa orangnya masih di situ toh, sekitar situ toh. Kayak kamu pura-pura nggak ngerti ini, saya jatuh ke sana lalu. Enggak. Justru tradisi diikuti, firman Tuhan tidak diikuti. Firman Tuhan berkata, debu kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu, debu kembali kepada tanah, tapi roh kembali kepada Tuhan, kepada penciptaannya. Jadi kalau orang mati oleh apapun, sampai istriku bilang, kan orang bilang begini, Pak, kalau orang mati karena kecelakaan, mati karena bunuh diri, kan arwahnya penasaran. Jadi dia mater-mater itu lagi. Siapa bilang? Makanya berjumpa kebenaran, baca Alkitab. Kalau suruh baca Alkitab, malas sekali. Orang yang mati dalam Tuhan, dia langsung ada di Firdaus. Belum ke surga. Saya bingung orang. Selamat telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Belum ke surga. Kan masih ingat Tuhan Yesus waktu disalib? Loh, bingung semua ini. Ini ajaran apa ya Pak ini? Lihat kan begitu. Waktu orang yang di sampingnya berkata, Tuhan, kalau engkau datang, ingatlah kepadaku. Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kenapa di Firdaus belum di surga? Masih ingat? Nanti mesti ada kebangkitan orang mati dulu, baru yang orang hidup dijemput oleh Tuhan. Masih ingat itu? Jadi ini dalam Firdaus dulu, tempat persinggahan, tapi sudah bersama dengan Tuhan di Firdaus. Nah, orang yang mati tidak dalam Tuhan, dia dalam persinggahan juga. Itu yang kemudian seperti beri di dalam tahanan. Saudara, kalau penjahat ya, pernah lihat ada penjahat ditangkap, langsung dijebloskan ke penjara? Tidak kan? Dia di tahanan polisi dulu. Orang berbuat jahat, dia mencuri, dia merampok, dia membunuh, itu tidak langsung kemudian masuk ke penjara lembaga pemasyarakatan. Dia ada di tahanan polisi.
Itu tahanan. Sebab kenapa dia bertahanan? Dia belum dihakimi. Belum putusan, kemudian mesti menghadap jaksa, menghadap hakim, diketok palunya. Salahnya apa? Kalau kemudian diketok palu, salahnya karena dia merampok dengan kekerasan pembunuhan, hukumannya sekian tahun, baru dilemparkan ke penjara. Nah, orang mati belum dalam Tuhan, dia juga begitu di tempat tahanan. Istilahnya begitu, gampangnya seperti itu, gambarannya seperti itu supaya sudah jelas. Sebab menunggu penghakiman. Kan Yesus nanti datang, dikatakan firman Tuhan, akan menghakimi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang jahat, orang-orang yang percaya dihakimi oleh Tuhan, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Itu firman Tuhan. Makanya jumpalah kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kemudian orang berkata begini, lihat itu, tunggu, kodenya bergerak-gerak, kena angin itu, kodenya bergerak-gerak, kipas anginmu terlalu kencang. Jangan bilang kemudian nenekmu masih di situ, bapakmu masih di situ. Kan Yesus 40 hari Pak. Itu karena Yesus ingin bertemu dengan murid-muridnya. Lalu kan kemudian orang berkata, selama 40 hari orang-orang itu arwahnya masih di situ. Nah, ya sudah kembali. Urusannya Tuhan itu. Jadi itu kebenarannya. Bisa mengerti saya? Tapi kayaknya kelihatannya bingung sekali. Pak Riko jadi bingung sekali. Nah, ajalah. Makanya perlu berjumpa dengan kebenaran. Sehingga hidupmu berubah. Prinsipmu itu bukan prinsip yang lama. Bukan prinsip hidup yang kemudian tradisi nenek moyangmu, yang tradisi-tradisi di sekitarmu, adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu bukannya kamu hidupi, tetapi kebenaran firman Tuhanlah yang saudara hidupi. Hidupmu berubah. Bagaimana kau memperlakukan keluargamu, bagaimana kau memperlakukan pasanganmu, bagaimana kau memperlakukan anak-anakmu, bagaimana kau memperlakukan orang tuamu, bagaimana kau memperlakukan orang-orang di sekitarmu. Hidupmu berubah. Kalau ada orang menyakiti saudara dan engkau terasa tersakiti, saya tanya, engkau sudah berjumpa dengan kebenaran? Kalau ada orang menyakiti saudara, ngomongin saudara, jelekin saudara, fitnah saudara, maki-maki saudara, marah-marahi saudara, tunjuk-tunjuk muka saudara, kau tersakiti atau tidak? Kau tersakiti atau tidak? Ngomong yang jujur. Saya tidak menjebak kamu, tersakiti atau tidak. Kalau masih ada tersakiti, itu berarti saudara belum berjumpa dengan kebenaran. Kalau kau berjumpa dengan kebenaran, orang maki-maki kamu, kau tidak merasa tersakiti. Kan firman Tuhan berkata, berdoalah buat, ampunilah musuhnya, berdoalah buat musuhmu. Berkatilah dia. Ada orang berdoa dan memberkati dengan masih rasa marah, tersakiti. Saya berkati kok begini. Saya berkati kok. Tapi kok marah? Kok tidak mungkin memberkati orang dengan perasaan marah? Mengerti mas saya? Kok tidak mungkin bisa berdoa dengan perasaan yang kemudian masih emosional, masih penuh kemarahan? Tidak mungkin. Kau harus dengan hati yang bersih, dengan hati tulus seperti ini. Saya memberkati kau yang paling. Sekalipun engkau telah melupakan aku. Itulah karena kita berjumpa dengan kebenaran. Kita tidak pernah mengizinkan sakit hati memerintah kehidupan kita, karena kita berjumpa dengan kebenaran. Jadi pola hidup seperti Kristuslah yang menjadi pola hidup dalam diri kita. Katakan, makanya baca Alkitab Pak Bu supaya mengerti apa yang Alkitab tulis. Kesabaran itu ada batasnya Pak. Ya Ibu ya. Kesabaran itu ada batas. Satu kali saya ampuni kau. 2, saya masih punya cadangan. Saya ampuni kau. 3 kali, saya ampuni kau. Selesai 3 kali, tiada maaf. Itu prinsip dunia. Tapi prinsip apa? Tapi di dalam Tuhan, sabar itu tidak ada batasnya. Coba kalau kesabaran Tuhan itu ada batasnya, lenyap semua kalian semua tidak ada di sini karena terbatas kesabarannya Tuhan.
Makanya firman katakan Tuhan itu panjang sabar. Loh, tidak. Kalau saudara dan saya tidak Tuhan itu tidak panjang sabar. Enak kalau tadi malam bikin dosa kemarin menipu orang kemarin beberapa bulan yang lalu kok ambil untungnya, kok cekik orang itu apa lagi? Ayo. Tapi Tuhan masih mengampuni kita, memberikan kesempatan untuk buat tidak berubah. Kenapa kalau Tuhan masih menerima kita tidak bisa menerima dengan sabar orang lain yang Tuhan izinkan datang kepada kita? Ada haleluya? Saya tanya ada haleluya? Pales enggak? Saya tanya, yang Tuhan izinkan datang kepada saudara semua orang baik? Jawaban pakai masker Pak, jadi nggak bisa jawab. Kalau teriak-teriak buat suamimu kencang sekali. Biar ditutup dengan masker. Biar ditutup masker. Kalau marah buat istrinya, buat marah suaminya, kencang sekali. Kalau di gereja, saya tanya, apakah dalam kehidupan kita Tuhan hanya mengizinkan orang-orang yang baik datang pada kita? Tidak. Lu ngerti lu? Berarti Tuhan juga mengizinkan orang-orang yang baik. ngerti lu ya. Tapi kemudian kalau orang-orang tidak baik datang kepada kamu, kok kamu marah? Tuhan, belum selesai satu, datang dia lagi. Karena kau tidak mengerti kebenaran. Kalau kau mengerti kebenaran, orang-orang yang datang kepadamu itu kemudian Tuhan izinkan supaya mempertajam kamu. Selebihnya, kalau engkau diizinkan oleh Tuhan, ada banyak orang memproses saudara. Itu menunjukkan kualitas saudara, bahwa kalian adalah mutiara, bahwa kalian adalah permata. Sebab permata tidak akan berkilau kalau dia tidak digosok. Sengaja saya pakai cincin supaya kalian heran, diproses, digosok supaya engkau kelihatan menjadi barang yang indah. Kalau Tuhan izinkan saudara dan saya diproses banyak orang, perhatikan, sebentar lagi kau akan keluar dengan glowing, akan lebih bercahaya daripada sebelumnya. Katakan amin. Akan berjumpalah dengan kebenaran. Engkau tidak akan mengeluh, engkau tidak akan protes pada Tuhan, tapi kau selalu bersyukur pada Tuhan. Ayat terakhir. Sudah berapa menit? Baru 50 menit, belum 1 jam. Masih ada 10 menit. Enggak, selesai lagi. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke 32. 31, 32. Berjumpalah dengan kebenaran. Saudara tahu kenapa Saulus itu dalam pelayanannya dia kuat? Dia dianiaya, dia dibunuh, dia dipenjara, dia mengalami banyak penderitaan dalam hidupnya. Kenapa dia kuat? Karena dia berjumpa dengan kebenaran Tuhan. Kebenaran itu salah satu juga pengertian dikuduskan dalam kebenaran. Itu dikuduskan itu diperlengkapi dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Itu pemahamannya. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi Tuhan tidak sedang percaya kepada orang yang tidak percaya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32, kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Katakan amin. Kalau kau mengetahui kebenaran, karena membaca firman Tuhan, kau merenungkan firman Tuhan, itu akan memberikan kehidupan saudara. Artinya kau tidak hidup dalam ungkungan penjajahan, hidup masa lalu, hidup lama, tapi hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberi kita semuanya. Sekarang sampai dengan selama-lamanya.